saya event ini major breakthrough ya buat orang-orang yang ingin belajar menjadi wirausahawan. Kenapa? Karena kebanyakan para petinggi-petinggi bisnis itu atau pengusaha-pengusaha itu kebanyakan kalau udah sukses suka nggak ada momen untuk bisa berbagi. Tapi di sini mereka semua berbagi tentang tips atau rahasia sukses mereka starting from the scratch, dari awal banget dikasih tahu. Dan yang paling penting adalah kita sama-sama di sini yang belum mulai bisnis, yang sudah sukses di bisnis atau menjadi pengusaha, kumpul bareng-bareng untuk sharing pengalaman yang mereka punya. Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Market Magazine yang telah mengadakan acara ini. Itu menandakan bahwa event seperti ini saya setuju, secara konsisten harus kita lakukan. Saya percaya Mas Doni bisa melakukan itu, dan tidak usah segan-segan. Kalau saudara Mas Doni menemui kesulitan, Kementerian Koperasi dan UKM sangat welcome untuk bersinergi. Festival Entrepreneurs Inspire and Be Inspired dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Halo, saya Andrini, dan hari ini di acara Entrepreneur Festival aku seneng banget. Dan my favorite is actually Jaya Setiabudi, tentang kiat-kiatnya dia juga. Dia ini adalah penulis buku Jalan Pintas Bebas Finansial. Jadi menurut aku cara-cara dia berbagi ideas dan semuanya itu sangat menyenangkan. Jalan Pintas Bebas Finansial itu bukan berarti jalan instan ya. Bahkan mie instan pun harus dimasak juga. Jadi jalan pintas ini sebetulnya nyata jika kita memiliki ilmunya. Nah, jalan pintas itu sendiri materinya kalau dirangkum cuma menghubungkan 4 elemen itu yang disebut namanya tipe kontraktor itu dengan konseptor, konektor, dan investor untuk mencapai kebebasan finansial lebih cepat, bahkan tanpa harus membuka usaha sendiri. Jujur sebenarnya saya hanya berbagi hal-hal yang mungkin simple, tapi saya nggak tahu entah kenapa banyak orang yang komen mereka mau belajar lagi. Saya berbagi hari ini tentang how to become entrepreneur. Bisnis itu yang penting jadi 3. Pertama cash flow harus benar. Yang kedua adalah product sustainability. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah customer service. Business is about risk ya. Risk is about life. Tapi without planning, without thinking itu just play dumb. Kali ini saya membawakan mengenai 10 risiko yang dihadapi oleh entrepreneur dan bagaimana entrepreneur bisa belajar dari kisah sukses dan kisah kegagalan dari perusahaan-perusahaan yang lebih duluan maju. Kemana lagi kita bisa belajar lebih banyak lain kepada perusahaan-perusahaan yang sudah maju, yang kebanyakan dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sudah menjadi perusahaan publik. Dengan belajar menjadi perusahaan publik, dengan mengetahui apa yang sudah mereka lakukan sepanjang waktu dan apa yang mereka rencanakan ke depan, kita bisa menjadi entrepreneur yang lebih baik. Entrepreneur Festival ini sangat penting untuk selalu mengingatkan kita, memberi semangat generasi muda bahwa sebenarnya jiwa entrepreneur itu ada kok di dalam diri kita masing-masing. Hanya tinggal sebenarnya apakah kita mau membiarkan itu keluar, memberanikan diri untuk mencoba, dan tidak usah takut gagal. Music itu sebenarnya adalah satu industri yang it's very interesting. Itu adalah satu industri yang semua orang mimpi untuk bisa masuk ke situ dalam angle apapun. Dan menurut gue orang-orang yang ada sekarang adalah orang-orang yang sangat kreatif. Jadi menurut gue cuma sharing, gue akan picu that creativity untuk orang bisa maju dan berpikir bahwa lo bisa jadi sesuatu yang beda dan lo bisa masuk ke industri apapun yang sebenarnya lo mimpiin. Di sini mungkin bisa tukar pikiran, bisa dengar berbagai pengalaman dari berbagai entrepreneur yang sudah duluan gitu, misalnya entah baru ataupun lama dari berbagai bidang, bisa cari-cari ide, networking dan segala macam. Jadi menurut saya ya bagus lah gitu. Ya, ini mungkin festival yang paling menarik selama ini yang saya pernah kunjungi, yang formatnya sangat informal ya, dan juga banyak dari kawan-kawan usahawan dari berbagai macam industri yang hadir dan berbagi pengalaman ya, cerita sukses dan juga kegagalannya. Obrolannya sih tadi bicara soal bagaimana passion bisa mempengaruhi performance dan kaitannya dengan entrepreneur. Kami cuma berpikir bahwa
Nggak seru kalau entrepreneur tuh cuman buat jadi julukan aja tapi tidak mempunyai pemahaman mendalam mengenai apa sih esensi dari entrepreneur itu sendiri. Kalau sampai Anda gagal dalam berentrepreneur, itu tandanya you're on the right track. The faster you fail and you get up, the faster you go to success. Gimana caranya kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan banyak orang sehingga kita nggak usah reinvent the wheel? That is where we both come in. Kalau gue sih personally bagus banget ya, karena jadi entrepreneur tuh sebenarnya ada enaknya dan juga ada resikonya juga ya kan, dan itu kan juga menuntut tanggung jawab yang besar juga karena kita memberikan nafkah kepada karyawan-karyawan kita juga gitu kan. Sebenarnya sih dengan Entrepreneurs Festival ini mudah-mudahan bakalan kebuka gitu bahwa usaha itu bukan soal modal berapa, cuman yang lebih tepatnya sih memang kita harus nikmatin apa yang kita lakuin sih. Seru banget ya karena ternyata banyak yang muda-muda yang datang ke Entrepreneur Festival ini dan semuanya pokoknya semangatnya luar biasa. Banyak yang masih kuliah bahkan, dan mereka kayaknya dapat banyak sekali informasi yang berguna dari pembicara-pembicara yang hari ini hadir di Entrepreneur Festival. Trennya sekarang tuh wirausaha jadi seksi gitu loh, nggak hanya di pemerintahan tapi di swasta juga seksi banget. Seperti ini sih menarik banget ya. Jadi cara informal, cara santai untuk menambah ilmu gitu kan. Karena ilmu kewirausahaan itu kan tidak statis ya, terus berkembang, dan apalagi bertemu dengan seperti Bu Noni tadi itu kan praktisi langsung gitu. Jadi itu bagus banget sih, dan mungkin lebih sering lebih baik. Zaman dulu orang itu kan ngomong cita-cita setinggi langit gitu kan. Kalau gue cita-cita setinggi tanah, ibarat kayak seed gitu ditanam ya. Gue muncul dulu dong, ya nggak? Setelah itu baru gue going for the sky gitu kan. Tapi you have to have that big dream dulu lah. Create that vision, dari situ, you know, semuanya itu possible lah. Nothing is impossible menurut gue. Pertama, sekali lagi passion ya, kita harus melakukan apa yang kita suka. Kemudian yang kedua adalah hard work, itu nggak bisa ditawar. Kemudian tiga, stay fokus terhadap apa yang dikerjakan. Kemudian constantly inovatif dari ide-ide yang baru. So, but I mean the main focus is for the event of today for the small entrepreneur. I think it's a great initiative because we need to develop the economy of Indonesia should not rely only on the main industry, mining, petrol and all this. And this initiative to give the conviction to all the young entrepreneur, I think is beautiful, and it should be carried on every year. To mobilize all this young generation to develop their own business, to create their own concept. That is the future for the country on long terms. It's number one, not to be scared, to dare to leave their job to create their own things, to believe on themselves, and number three, to have the passion on what they're doing and to be focused on what they want to do. The result of the money will always come later. Entrepreneur Festival sendiri menurut saya suatu acara yang sangat baik dalam arti mendukung UKM-UKM, khususnya kita belajar untuk menjadi pengusaha dan terinspirasi dari mereka. Kita menginspirasi dan terinspirasi di sini. Pada dasarnya sih awalnya kita harus berani untuk memulai sesuatu, karena pada dasarnya dengan banyak entrepreneur kita banyak membantu banyak orang. Festival ini benar-benar bagus ya, festival entrepreneur ini. Mudah-mudahan sih ada tiap bulan, itu lebih bagus banget. Biar bisa mengenalkan tentang entrepreneur, dunia entrepreneur. Yang dulunya pengennya kerja di luar ya, yang belum pernah berbisnis, mengikuti festival ini saya rasa sangat penting supaya mereka punya gambaran-gambaran mengenai apa sih kegiatan-kegiatan yang sudah ada, jatuh bangunnya, kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi pas mereka nanti mempunyai usaha, nanti mereka sudah tahu gitu. Entrepreneur Festival ini bagus banget. Kenapa? Karena saya sendiri baru aja terjun jadi entrepreneur, dan setelah jadi entrepreneur baru berasa bahwa ternyata beli mesin fax itu mahal banget. Jadi pesan saya kalau memang ada yang pengen terjun langsung menjadi entrepreneur, harus siapin apa yang kamu suka dan apa yang kamu mahir. Entrepreneur Festival ini menurutku bagus banget ya, karena tahun 2010 atau tahun 2009
2011 ini yang pertama ya. Sekarang itu jalan untuk menjadi entrepreneur itu sangat terbuka. Adanya entrepreneur festival, ada kompetisi bisnis, kompetisi untuk para wirausaha, itu semakin terbuka dan menurutku ini adalah salah satu cara yang terbaik untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang ada di Indonesia. Resume dari pembicaraan tentang fashion entrepreneur tadi adalah ada 3 poin. Yang pertama adalah embrace your passions. Yang kedua live a life of action. Yang ketiga itu adalah build our nations. Dan semua passion yang kita miliki itu adalah untuk tidak hanya untuk pribadi tapi juga untuk kepentingan orang banyak. Bagus banget karena kalau gue pribadi dapat banyak banget insight yang sebelumnya gue pikir entrepreneur itu ya cuma orang yang bikin bisnis, tapi ternyata entrepreneur itu bisa dibagi dalam berbagai aspek. Tadi di pagi ada acara tentang pelatihan bisnis model kanvas dan ada talk show yang seru banget tentang bisnis-bisnis dari berbagai sektor, mulai dari IT, industri kreatif, arsitektur, terus tadi ada social entrepreneurship, F&B, fashion dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu bisnis itu nggak hanya bisnis yang kita passion aja, jadi kita bisa lihat segmen yang lain juga. Kedepannya kita akan insya Allah bisa membuat event ini lebih baik lagi, mungkin menjadi satu annual event supaya dibuat bisa lebih baik lagi, industri kreatifnya juga bisa bertambah lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last word, kalau buat entrepreneur yang pasti, kalau passionnya udah jelas, purpose-nya juga udah jelas, tingkatkan keakraban dengan lingkungan yang ada. If we can help each other, why not? Kami berdua wajah yang mestinya friendly, karena hatinya juga friendly, pengen kenalan sama semua orang. We cannot do it ourselves. Yuk sama-sama ngeriung buat Indonesia yang lebih baik, dan untuk Indonesia yang lebih baik kita berikan kepada dunia.